Jin-jin yang dimasukkan oleh bangsa Habib, keluar kamu sekarang. Keluar, kembali ke tempat asalmu. Keluar. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa video yang lalu kita telah menyampaikan sebuah pengakuan dari seorang mantan istri Habib Taufik Babud, di mana pengakuannya membuat kita terenyuh akibat beliau menderita selama puluhan tahun gegara Taufik Babud ini sebagai seorang suami tidak menganggap beliau ini sebagai seorang manusia yang layaknya untuk tinggikan derajatnya sebagai seorang wanita, sedulur TV Al-Waha. Dan pada video tersebut beliau ini tidak berani untuk ditampilkan wajahnya di layar, sedulur TV Al-Waha. Namun demikian, itu karena semuanya ya, karena beliau ini takut rasa traumanya, barangkali nanti ada yang mengancam, ada yang begini-begini dan lain sebagainya. Namun kali ini, sedulur TV Al-Waha, beliau sudah bersedia berani ditampilkan wajahnya di layar HP Anda, sedulur TV Al-Waha. Kenapa? Karena setelah videonya tayang beberapa waktu yang lalu itu, banyak dukungan dari Anda semuanya, netizen, yang memberikan komentar dukungan terhadap ibu ini yang kita sebut kemarin dalam video yang lalu itu saya sebut dengan nama Bunga gitu ya. Tapi sekarang ini kita akan menyebutnya nama aslinya. Beliau bernama Mbak Husnul Khotimah, berasal dari Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, sedulur TV Al-Waha. Dan kisah sedihnya ini insya Allah di awal Desember ini akan dimuat pula di majalah Ifakta. Dan majalah Ifakta ini yang mengangkat kisah sedih dari Mbak Husnul Khotimah, biasa dipanggil Mbak Otim, ini juga akan sampai kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena majalah ini juga akan dibawa oleh Gus Abbas nanti pada saatnya yang tepat akan disampaikan kepada Bapak Presiden Soeharto sebagai laporan akan kebejatan akhlak moral mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan bukti-bukti yang sudah tertulis dan dimuat di majalah Ifakta, sedulur TV Al-Waha. Silahkan Anda kalau mau menghubungi, kalau mau mendapatkan majalah Ifakta, Anda bisa menghubungi admin TV Al-Waha, nomornya ini. Nah, sekarang kita akan langsung ngobrol dengan beliau, Mbak Husnul Khotimah dari Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, sedulur TV Al-Waha. Kita hubungi. Assalamualaikum Mbak Husnul. Ya, panggilan sehari-harinya Mbak Otim ya? Atau Mbak Husnul? Mbak Otim ya. Gimana Mbak Otim, sehat? Masih terasa sakit punggungnya? Masih. Mudah-mudahan nanti kita akan coba untuk menterapi dengan jarak jauh, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada panjenengan supaya Allah memberikan kesembuhan atas apa yang pernah jenengan alami, rasa trauma gitu ya. Nah, tadi barusan saya sampaikan kepada pemirsa bahwa sekarang ini Mbak Otim sudah memiliki kekuatan untuk tampil di layar publik, menceritakan tentang kisah sedih yang dialaminya. Dan insya Allah nanti kisah sedih jenengan ini akan sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena nanti di awal Desember itu terbit majalah Ifakta yang juga di dalamnya berisi kisah sedih selama jenengan menjadi istri Habib. Jadi nanti di awal bulan Desember nanti majalahnya saya kirim ke jenengan ya. Jadi berbesar hatilah, karena setelah video jenengan kemarin tayang di channel TV Al-Waha, ternyata respon dari pemirsa cukup baik, memberikan dukungan kepada jenengan ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Mbak Otim, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang dengan video yang kemarin ya Mbak Otim, mohon dimaklumi.
Saya pengen mendengar secara langsung dari jenengan. Bagaimana ketika jenengan pengalaman-pengalaman selama menjadi istri Taufik Babud itu apa saja itu? Dari mulai jenengan menikah kan dengan mahar 50.000 ya. Itu gimana ceritanya? Mahar 50.000 tapi diminta kembali untuk beli rokok. Ya, nun sewu, ketika jenengan menikah itu, jenengan meminta mahar atau tidak itu, Mbak? Tidak meminta mahar. Lah terus ketika jenengan dikasih mahar 50.000 rupiah, respon jenengan gimana? Ketika jenengan habis selesai ijab kabul itu, berarti uangnya tidak langsung diminta itu ya? Uang langsung dikasih ke saya. Ya. Saya bisa. Jenengan ketika itu sempat berpikir nggak, kok saya maharnya cuma segini, itu gimana? Berpikir nggak kalau ketika itu? Waktu itu belum. Belum sama sekali. Terus menunjukkan rasa sayang kepada jenengan tuh nggak? Begitu setelah menikah dengan jenengan? Saya sering ditinggal sih. Sudah jadi rahasia umum, sudah menjadi hal yang biasa kalau itu sering ditinggal gitu seolah-olah semua itu menjadi hal yang biasa. Sering masih aku sendiri lah. Ya. Nah, ditinggal begitu saja. Kemudian jenengan dibawa ke kota untuk dikontrakan rumah itu setelah berapa lama jenengan di rumah Bumi Jawa itu? Kan sebelum menikah kan dia nggak bilang itu rumah kontrakannya, bilang itu rumah sendiri. Tapi setelah menikah diberitahu kalau itu rumah kontrakannya. Oh, berarti jenengan dibohongin dong waktu itu? Ya, bilangnya dia rumahnya banyak. Ada yang di Tata Tuanku, ada yang di Yomahi. Terus ternyata itu Membohongi jenengan bahwa dia punya rumah banyak, tapi padahal tidak punya rumah gitu ya. Masya Allah. Nah, begitu jenengan tahu bahwa setelah jenengan tempat di rumah itu dan ternyata itu rumah kontrakan, gimana perasaan jenengan itu? ya, kalau gimana dia udah menikah, kan saya kan dia jajan. Ya, di dapat itu saya nggak pengen menyampaikan lagi. Saya mempertahankan. Masalah Oh, berarti sebelumnya jenengan sudah pernah nikah dengan seorang yang bukan Habib gitu? Oh, ya. Nah, setelah dengan Habib Taufik ini, pada video yang lalu kan jenengan mengatakan bahwa Taufik itu akan meninggalkan kalau kalau jenengan tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Gimana ceritanya itu? ya, waktu lahiran anak aku pertama puas dengan anaknya, dia nggak yang berkomentar gimana, tapi yang saya hamil yang kedua, dia selalu bilang ke teman-temannya, lalu kesumbar gitu, kalau ini lahir perempuan lagi saya tinggal gitu. Selalu saya pernah dengar sendiri juga, waktu itu ada tamu di teras, duduk di teras, begitu saya masuk bilang ini lahir pakai, saya udah sering dengar seperti itu. Artinya tidak secara langsung ngomong penjenengan gitu ya, bahwa kalau kamu tidak melahirkan laki-laki akan saya tinggal gitu, tapi kepada teman-temannya. Teman-teman, kepada hampir semua yang kita kenal itu dia ngomong kayak gitu. Dan itu disampaikan kepada jenengan ya gitu. Saya dengar sendiri dia lagi ngomong sama tamunya gitu. Ya. Nah, selama jenengan menjadi istri Habib Taufik Babud ini, jenengan melihat kan cukup lama ya, sekitar 8 tahun sampai memiliki 2 anak. 8 tahunan ya? 8 tahun. Nah, itu kebiasaan dia apa saja itu? Gimana cara dia sholat itu? Tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Sama sekali? Sama sekali.
bahkan waktu saya apa saya minta tolong ke dia untuk apa ya, ngajakin anaknya sebentar gitu, saya mau sholat gitu, mau wudhu, dia nggak mau, malah dia kayak menghati gitu, masa gak bakal diterima sholatnya kamu karena saya nggak pernah perintah kamu sholat gitu. Tapi dia sendiri nggak sholat itu. Dia sendiri nggak sholat. Iya. Dia nggak sholat, pernah menceritakan alasannya apa, Mbak? Malas aja mungkin nggak tahu. Terus gini, saya pernah tanya ke Muhyiddin juga nih, itu yang nggak sholat Jumat gitu, waktu itu kan hari Jumat nggak sholat Jumat. Iya Mbak, kalau habis sholatnya tuh di Mekah loh, ruhnya tuh nangis ke sana gitu, ruhnya tuh ke Mekah, kayak gitu. Yang bilang siapa itu, Habibnya? Muhyiddin. Oh, Iya. Iya. Berarti saya kan maksudnya, ya kayak gitu. Ya, karena nggak sholat Jumat itu artinya sholat coba ruhnya yang ke Mekah, sholat Jumatnya di sana. Wow, ini doktrin yang menyesatkan memang sudah begitu banyak beredar di kalangan para muhibbin Habib, bahwa mereka itu tidak sholat Jumatan di sini tapi Jumatannya di Mekah ya. Padahal rentang waktunya aja, makanya ini suatu yang harus pakai logika, Mbak. Ketika kita di sini sedang sholat Jumat, di Mekah itu masih pagi, jadi nggak mungkin itu, nggak bisa diterima dengan logika. Masa di sini lagi sholat Jumat, dia pergi sholat Jumat ke Mekah, di Mekah belum ada sholat Jumat itu, pada saat di sini lagi sholat Jumat, Mbak. Tetapi mereka pada percaya saja ya, termasuk jenengan juga percaya ketika itu, Mbak. Ya sama dengan saya dulu, Mbak. Ya, waktu itu kan maksudnya gitu ya, yang mendoktrin saya itu kan malah ustadz-ustadz di sini yang tambah meyakinkan kayak gitu bahwa mereka keturunan Nabi gitu kan, para ustadz. Iya. Bukan hanya pengakuan mereka ya. Tapi memang doktrin ustadz-ustadznya juga begitu, Mbak ya. Nah, kemudian Nun Sewu ini ada pertanyaan yang sedikit menjurus ke soal pribadinya dengan Nun Sewu. Kalau tadi jenengan kan bilang bahwa dia tidak pernah sholat, artinya mungkin kalau soal mandi gimana? Dia pernah mandi nggak? Kalau yang topik bagus ini Jarang mandi. Jarang mandi. Kalau habis berhubung, Nun Sewu, ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Kalau habis berhubungan dengan jenengan, mandi nggak? Mandi nggak pernah mandi jinabat itu? Nggak pernah. Nggak tahu caranya dia membersihkan hadas besar gitu. Terus pernah jenengan menghubungi saya bahwa dengan menggunakan WA itu dalam satu hari sampai beberapa kali, itu benar nggak itu ceritanya? Itu yang hadis yang kedua. Oh. Itu dengan hadis yang, ya. Yang dengan Habib Muhammad Al-Haddad itu? Iya. Habib Muhammad bin Salim Al-Haddad. Habib Muhammad bin Salim Al-Haddad. Ya. Itu tiap hari seperti itu? Ya, dari kadang 2-3 kali. Luar biasa. Nah, setelah melaksanakan, benar-benar juga tidak melaksanakan mandi jinabat, sama dengan topik babut itu. Kalau yang habis kedua ini lebih parah. Hampir dari awal kita kan nggak pernah melihat dia mandi. Wih, tidak pernah melihat mandi. Oh, mungkin baunya kan sama dengan gimana rasanya. Nah, Ya. kemudian ini Mbak, nah, selama berhubungan dengan menjadi istri dari dua orang Habib itu, ada pengalaman yang paling mungkin saya jenengan semuanya menyedihkan lah ya, semuanya menyedihkan. Tapi ada yang paling teringat sampai sekarang nggak bisa lupa itu ada nggak? Banyak sekali kalau masalah itu, banyak sekali. Banyak sekali. Sampai kejiwaan saya juga, saya merasakan kesehatan kejiwaan saya. Sampai mandi berkali-kali merasa bersih aja. Kadang kadang ganti baju berkali-kali merasa gak bersih, merasa kotor
terus kayak gitu. Sampai sekarang itu dirasakan nggak? Nah, makanya saya konsultasi dari kenapa kayak gitu. Berarti sampai sekarang masih sering mandi berkali-kali karena Bapak merasa belum bersih gitu. Karena saya kan saya waktu sama habis yang itu kan tiap hari saya dipakai punya hajat. Jadi apa yang merasa sangat gimana gitu. Saya merasa dipakai tiap hari digauli dengan orang pasti terhadap kita. Ya. Nah, kemudian Mbak, dari hal itu kalau saya lihat energi-energi negatif dari masa lalu ketika jenengan menjadi istri Habib dan menderita itu kan begitu banyak. Secara fisik jenengan, yang jenengan rasakan apa itu? Di badan yang sakit. Lemas, punggung berat, ini berat, punggung sering merasa nggak baik-baik saja, sering merasa merasa kehilangan semangat. Sering pusing ke kepalanya? Ya, sering pusing, saya vertigo. Vertigo, wah itu bukan vertigo Mbak, itu adalah dari energi jin yang ada di dalam tubuh jenengan akibat masa lalu. Nah saya tanya, dalam keterangan jenengan kemarin yang belum sempat saya publikasikan, itu jenengan mengakui bahwa si Topik Babut ini menuduh jenengan anak dukun gitu ya. Tapi si Topik sendiri mempraktekkan tentang ritual perdukunan. Gimana ceritanya itu? Itu ibunya si Topik, ibunya Topik ya, dia Topik itu dia selalu kalau lagi marah apa gimana, dia selalu bilang anak itu punya Jawa dukun gitu. Sedangkan waktu itu mertua saya tidak pernah melihat bapak saya, kan bapak saya juga baik. Ya mungkin pernah lihat foto yang pakai belangkon mungkin. Jadi saya pakai belangkon ini. Masya Allah, ayah saya seorang tokoh masyarakat, dia seorang PNS, dia mulia, dia kita dukun. Ya. Tapi anaknya yang sering mempraktekkan hal yang seperti perdukunan gitu. Dia pernah mengumpulkan orang-orang gitu untuk bisa melihat vaksin gitu. Yeah. Dengan mahar kayak gitu, yang kayak gitu. Terus pernah juga juga yang ibaratnya kayak suatu tempat di Jawa Timur yang katanya kayak puisi apa gitu yang bisa menghasilkan uang. Mau mengambil harta karun barangkali. Iya mungkin gitu. Terus waktu itu ada ibu-ibu yang berminat juga karena dia terlilit hutang banyak, terus dijanjikan nanti kalau uang cair bisa buat membayar hutang itu semua. Ya. Modus kayak gitu banyak. Modus kayak begitu banyak dilakukan oleh orang-orang yang katakanlah dukun palsu lah kayak begitu. Dan Topik ini salah satu orang yang melakukan hal itu ya. Dimintai mahar sekian juta. Ya, tapi saya kerja sendiri, saya jualan. Saya waktu di kota juga pernah dikasih warung sama teman untuk saya jualan. Saya fokus di anak saya nggak dapat uang dari jual. Betul-betul apa? Jadi nggak pernah dikasih uang sama sekali gitu. Masya Allah. Jadi ngomong gini memang kenyataannya seperti itu. Iya. Cari uang. Iya. Nah, pernah nggak Mbak setelah jenengan bercerai dengan si Topik Babut itu, dia datang ke rumah jenengan ngasih nafkah buat anak-anaknya? Kan anaknya 2 Mbak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bilang ke orang-orang sini kalau kayaknya dia nggak mau menerima uang dari Topik. Kita sama sekali nggak ada komunikasi. Dia sama sekali nggak ke rumah. Tapi iya gitu, dia masih terpesona kok sampai sekarang gitu. Masih terpesona kayak gitu. Kadang
imbang cewek-cewek tadi juga seperti itu. Padahal kok banyak teman-teman yang menginfokan ke saya. Terus berapa bulan terakhir ini baru kita belum ada setengah tahun, saya lihat postingan seorang cewek, seorang perempuan, dia masih orang tua, dia posting topik Babut sedang menemani dia di rumah sakit. Jadi topik Babut ini tinggalnya kan sekarang di Serang gitu ya? Tetangga desa. Asli dekat itu ya, tapi nggak pernah katakanlah ngasih duit buat anaknya gitu. Kita kan seringnya itu menghebohkan semua sampai bidang desa kayak gitu kan, karena kasus yang gila itu. Boleh tahu Mbak, apa nama akun dari Facebooknya apa itu topik Babut? Ada nggak? Ingat? Teman, waktu itu BBM aja kita nggak berteman. Oh, zamannya BBM itu dulu ya? Ya dulu zaman BBM, ternyata topik BBM-nya sama perempuan itu pun saya nggak tahu karena kita nggak berteman. Oh, iya. Nah, benar-benar terputus hubungan, tidak pernah apalagi ngasih uang untuk anak-anaknya, mengunjungi saja nggak pernah gitu ya. Masih sering ke daerah. Tapi masih sering ke daerah jenengan. Sering banyak yang menginfokan lah. Dan dia bilang bahwa jenengannya nggak pernah mau dikasih duit ya. Iya kan, pernah ada teman yang mau bertingkatan barangkali ada kegiatan lain. Balik lagi. Nggak memberi makan anak gitu, tapi bilangnya pastinya nggak mau. Oh, ya, dia berbohong bahwa jenengannya nggak mau gitu ya. Kalau misalkan dikasih mau nggak? Oh ya, uang dari mana? Kalau misalkan suatu ketika dia tiba-tiba berbaik hati kemudian ngirimin uang buat anak-anak, jenengan terima nggak itu? Nggak mungkin. Akhir waktu kita masih bersama aja, luar biasa. Masih bersama aja nggak kan bisa saja Mbak, barangkali bisa punya anak di sana 2 gitu. Akhir-akhir menjelang, karena memang dia pernah ngasih uang, tapi itu uang dari kita. Diterima juga jenengan atau gimana? Ya, tapi nggak tahu itu uang dari perempuannya ya. Pernah itu ternyata itu uang dari perempuannya. Iya, pakai uang tabungan orang. Ya. Mbak, satu lagi pertanyaannya sebelum nanti saya bantu jenengan untuk mengobati apa yang jenengan rasakan saat ini. Pernah dengar nggak ketika topik Babut ini kemarin kan jenengan ceritakan sudah dia tiap hari tiap malam nonton film biru dengan ayahnya. Dari mulai sejak awal pernikahan itu. Ini waktu iya, dia itu banyak paspor, banyak gitu. CD-nya disimpan itu. Iya, dan kalau mau berhubungan dia nonton itu dulu. Nah, kan juga kumpul-kumpul juga dengan para muhibinnya Mbak ya. Ada nggak dia jenengan pernah ingat apa yang dia sampaikan kepada para muhibinnya, doktrin atau cerita-cerita apa mereka itu? Oh, ceritanya kumpul-kumpul itu perempuan dulu ceritanya gitu. Ceritanya masalah perempuan, yang kayak gitu lah. Masya Allah, ya. Nah, akibat dari itu Mbak, nah, kalau saya boleh menganalisa apa yang jenengan rasakan semacam saat ini yang jenengan bilang itu vertigo, sebenarnya itu karena adanya energi jin, di mana jenengan mereka itu untuk mempengaruhi para muhibbinnya, wallahu a'lam bishawab, itu dengan sebuah teknik ya, katakanlah sihir lah ya. Jadi apa yang jenengan rasakan tentang sakit kepala, tentang punggung yang sakit itu adalah efek dari adanya energi jin yang ada di dalam tubuh jenengan, di mana
banyak sekali mereka menggunakan praktek-praktek supaya orang-orang itu tunduk, termasuk jenengan itu tunduk kepada si Taufik Bahbud dan si Muhammad bin Salim Al-Haddad itu. Ya diantaranya jenengan itu pernah meminum satu air yang diberikan kepada jenengan, dan pernah dikasih air secara khusus enggak itu? Pernah? Ya, pernah di air secara ini diminum, ya gitu ya. Bilangnya apa itu ketika jenengan dikasih air itu? Ya, air doa gitu. Ya. Air doa. Ya, sesungguhnya air itu yang disuruh diminum secara khusus untuk jenengan itu adalah air penakluk, Mbak. Supaya jenengan takluk kepada dia, kepada si Taufik Bahbud dan si Muhammad bin Salim Al-Haddad itu, supaya apa saja yang dia katakan itu jenengan nurut. Makanya jenengan tidak berani melawan. Ya, doanya takut. Takut, ya, takut dan ya nurut saja apa yang mereka katakan gitu. Sesungguhnya air itu telah diisi oleh sebuah energi jin yang membuat jenengan bertukuk lutut. Makanya sekarang kita akan coba untuk membantu mengeluarkan energi jin yang ada dalam tubuh jenengan ya. Nun sewu, jenengan kemarin saya bawain pasalwa spiritual itu masih ada yang seperti ini? Masih ada ya? Oke. Jadi dibuka tutupnya, Mbak. Tutup airnya dibuka, dipegang, dekatkan. Sebelumnya sediakan plastik barangkali nanti jenengan mual. Nah, taruh di depannya. Ya, dekatkan itu lubang botolnya ke bibir jenengan, Mbak. Ya, sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim. Agak terdengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahi Masya Allah La quwata illa billah Masya Allah kullu nikmatin faminallah Masya Allah al khairu kulluhu biyadillah Masya Allah la yashrifu su'a illallah la yasrifu su'a illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, atas izin Engkau jadikanlah air ini setiap tetesnya menjadi api, menjadi timah panas, menjadi duri-duri tajam, menjadi duri-duri tajam, menjadi aliran listrik yang akan menghancurkan seluruh bangsa jin, jin jahat, jin kafir, jin dolim, jin sihir yang dimasukkan ke dalam diriku oleh bangsa Habib yang memberistriku.
keluarkanlah mereka semuanya keluarkanlah mereka semuanya dari dalam tubuhku dari dalam tubuhku beserta serta seluruh sarang-sarangnya seluruh sarang-sarangnya dengan hak kalimat dengan hak kalimat La ilaha illallah 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 Al-Malikul Al-Malikul Haqqul Mubin. Haqqul Mubin. Al-Fatihah. Baca Fatihah 3 kali dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi 2 kali lagi Al-Fatihah. Sekali lagi. Sekarang ditiup airnya 3 kali tiupan. Diminum. Tiga kali minuman. Sudah taruh airnya. Taruh ya. Sekarang pegang telapak tangan kanan jenengan, taruh di dada. Nah, taruh di dada, usap ke bawah sampai perut. Nah, di perut, tempelkan di perut tetap. Yang kiri taruh di dadanya jenengan. Tangan yang kiri. Nah, ini. Kemudian jenengan putar begini sambil membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Niatkan di hati jenengan merasa mual, tarik ke atas tangan kanannya, tarik ke atas, dikeluarkan gini sampai leher, stop, mualkan, muntahkan, terus mual, muntahkan. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di sultanil azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa walil kalimatit tammati wa dawatil mustajabati min anfusil haqqin al qudrati wan nadirina wa ainul insi wal jinni wasyayatin wal iblisi wa rijalul ghaib wa yaqadul ladzina kafaru la yajliquna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Wa mustajabul luqmanul hakim wa warisa Sulaiman Daud alaihi wassalam ya wadud ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal arsil majid ya fa'al liman yurid tawal amra wa sa'al jadwad hajat wa salam wali wa walad wa habib lana sajmina wa tabadal wa takullah min bani adam salam wa kana hayya wa yaqul qawlu lil kafirin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Atas izin Allah yang menjadikan jin tunduk terhadap Nabiullah Sulaiman, kalian semuanya yang ada di dalam tubuh Ibu Husnul Khotimah, kalian yang berasal dari air yang dimasukkan oleh bangsa Habib ke dalam tubuhnya untuk membuat Ibu Husnul Khotimah ini tunduk. Sekarang juga saya perintahkan kalian untuk keluar dari tubuh ini. Saat saya mengucapkan Allahu Akbar, keluar. Rabbi hasbi jallallah ma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah wallahu akbar. Keluar. Keluar kamu. Jin-jin yang dimasukkan oleh bangsa Habib, keluar kamu sekarang. Keluar. Kembali ke tempat asalmu. Keluar. Jin-jin yang dimasukkan melalui air sihir oleh Habib Taufik, Habib Muhammad bin Salim Al-Haddad atau Habib Taufik Bawud, keluar sekarang. Kembali ke tempat asalmu. Rabbi hasbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah wallahu akbar. Keluar. Sekali lagi, atas izin Allah yang menjadikan jin tunduk terhadap Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, aku perintahkan kalian semuanya untuk tunduk kepadaku. Keluar kalian dari tubuh Ibu Husnul Khotimah, kalian yang masuk melalui air sihir yang diminumkan oleh dua orang Habib, Taufik Ba'abud dan Muhammad bin Salim Al-Haddad. Keluar sekarang. Sekali lagi, saat saya mengucapkan Allahu Akbar, Rabbi hasbi jallallah ma fi qalbi khairallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah wallahu akbar. Masih merasa mual enggak? Udah. Nah, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة من أنفس الحقين القدرة والنادرين وعين الإنس والجن والشياطين والإبليس ورجال الغائب ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Tangan kanannya kembali tempelkan di perutnya dengan Mbak. Tangan kanannya diputar lagi. Baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Terus sampai selesai. Ya. Tekan perutnya, tekan dengan telapak tangan kanan, tekan, tarik ke atas, keluarkan. Keluarkan. Keluarin. Tarik lagi, sekali lagi, tarik dari, tekan pusarnya, tarik ke atas. Nah. Oh, keluarkan. Oke Mbak, ya. Itu baru permulaan, baru permulaan sedikit. Dan akan lebih bagusnya mungkin jenengan nanti saya bisa bantu, bisa datang ke sini untuk dilakukan secara langsung dengan ruqyah bioenergi, ya, dengan ruqyah bioenergi. Dan terima kasih Mbak Otim ya, undangannya ya, atas cerita panjenengan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kisah sedih jenengan itu meskipun tidak selengkap panjang lebar, itu
nanti insya Allah di awal bulan Desember terbit di majalah Fakta, dan majalah Fakta ini akan menjadi salah satu dari banyaknya laporan yang akan dibawa oleh Gus Abbas kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi nanti dengan fotonya ada di majalah itu. Mohon maaf, mohon izin ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, bagi semua perempuan-perempuan Indonesia, supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang seperti jenengan alami lagi. Amin Allahumma amin ya. Ya. Banyak korban juga yang enggak ya. Iya. Tapi yang banyak sekali korban-korban kita. Ya, ya. Baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Otim ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau pengen lebih lengkap lagi penyembuhannya bisa datang ke rumahnya saya. Gitu ya. Atur nuwun waktunya Mbak Otim ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sedulur TV Al-Wahhah, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Otim selaku korban dari Habib Taufik Barbud dan Habib Muhammad bin Salim Al-Haddad, yang ternyata untuk membuat si Mbak Otim ini tunduk patuh tidak melawan, ternyata dia telah melancarkan sihirnya menggunakan jin, sedulur TV Al-Wahhah. Dan mudah-mudahan dia bisa kembali bisa datang ke tempat saya untuk saya bantu penyembuhannya dengan menggunakan Basalwa Spiritual Water dan teknik ruqyah bioenergi. Bagi Anda yang mau terapi ruqyah bioenergi, boleh datang ke rumah saya, atau yang ingin mendapatkan paket Basalwa Spiritual Water dan Basalwa Herbal Plus Air Wudhu ini, boleh menghubungi admin TV Al-Wahhah di nomor handphone ini 088 22 14 98 123. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh penyakitnya, dan mudah-mudahan Mbak Otim ini bisa segera mengatasi persoalan yang dia hadapi. Alhamdulillah, beliau sudah tidak trauma lagi, sudah berani tampil di muka umum. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.